Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Niken Wahyuni Mumpuni. Kali ini kita masuk di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan pertemuan ke-9 pasca ujian tengah semester. Baik, langsung saja akan saya bahas di sini terkait tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik nanti dari proses perancangan sampai dengan proses pengesahan. Langsung saja agar mempersingkat waktu dan mahasiswaku semuanya bisa mempelajari dengan baik dan dapat memahami dengan baik. Oke, ini video saya tujukan kepada mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Langsung saja saya sampaikan pokok pembahasan yang dibahas di sini adalah bagaimana terkait tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Peraturan perundang-undangan di sini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada pasal 20 ayat 1. Kemudian, yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Oke, nanti perlu teman-teman digarisbawahi ya. Kemudian yang ketiga, pasal 5 ayat 1 tertulis Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian, pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan yang terakhir, lebih spesifik, hal tersebut atau semua ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti silahkan teman-teman yang sudah mendownload dan belum mendownload silahkan segera mendownload. Karena sudah dari awal saya minta untuk download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan secara detail bagaimana prosesnya baik dari nanti segi rancangan sampai dengan pengesahan. Nah, berkaitan dengan beberapa hal yang saya sampaikan di slide PowerPoint bahwa untuk kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini didasari dengan pertimbangan bahwa ada dua undang-undang sebelumnya yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah, undang-undang tersebut adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diberlakukan undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dirasa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, ya khususnya terkait tentang aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti pada saat itu. Nah, kemudian proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan yang terbaru sekarang ini yang terbaru sebelum yang sekarang ini begitu deh. Karena yang sudah terbaru ada lagi terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Tapi sebelum Undang-Undang 15 2009 yang setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tadi ya kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini terbit ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi ada dua undang-undang yang mendasarinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan yang kedua ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
Kemudian mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian sekarang diganti dengan undang-undang yang baru juga terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mana undang-undang tersebut merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang terbaru sebenarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjut slide selanjutnya, bahwa dasar hukum dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang pertama jelas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana spesifikasinya terdapat di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23, kemudian pasal 43 sampai dengan pasal 51, dan pasal 65 sampai dengan pasal 74. Silahkan nanti dicek langsung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait atau membahas tentang apa saja di dalam pasal-pasal tersebut. Ini sudah saya sebutkan beberapa pasal yang bisa teman-teman nanti baca dan pelajari sendiri. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pembentukan undang-undang yang diatur kemudian di dalam pasal 142 sampai dengan pasal 163. Mohon maaf, ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nanti ini coba diralat ya tentangnya, seperti itu. Silahkan dipelajari di dalam dua dasar hukum yang menjadikan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian saya lanjut untuk slide selanjutnya terkait tentang pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, yang pertama di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pengertian dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, bisa dilihat dari pengertian tersebut ya, bahwa dapat disimpulkan terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau terkait tentang pembentukan undang-undang ini merupakan salah satu bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, salah satunya ketika suatu pemerintah atau DPR dalam membentuk adanya suatu undang-undang. Nah, undang-undang ini merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembentukannya dari definisi atau pengertian tersebut itu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Jadi ada 5 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tak terkecuali dalam membentuk suatu undang-undang. Seperti itu ya, ada 5 tahapan yang teman-teman harus ketahui dan teman-teman harus pahami. Oke, kemudian saya lanjut terkait tentang dasar hukum proses pembentukan undang-undang lagi. Ini yang lebih spesifik atau ini yang lebih detailnya, ada beberapa aturan, beberapa dasar hukum yang teman-teman perlu ketahui. Di sini yang pertama yaitu ada dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1 dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan dibaca agar ketika nanti misalkan ada pertanyaan ujian, saya minta kepada teman-teman untuk menyebutkan isi dari pasal-pasal tersebut. Teman-teman sudah ada catatan dan sudah tahu. Jadi saya sarankan dari pasal-pasal tersebut atau dari undang-undang tersebut, untuk lebih detailnya teman-teman saya wajibkan untuk membaca mandiri dasar-dasar hukum tersebut. Kemudian, kemudian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, jelas tadi. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini yang nanti silahkan dibaca, penting untuk teman-teman ketahui. Kemudian nomor 5, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 DPR RI tahun 2009 tentang tata tertib. Kemudian nomor 6, Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan sampai yang terakhir terkait tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 PUU strip 10 Romawi 2012 tentang pengujian Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Silakan untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya dibaca kembali isi-isi ataupun ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang atau pasal yang saya sebutkan tadi. Ada 8 ya dasar hukumnya. Kemudian saya lanjut saja terkait tentang proses pembentukan undang-undang. Nah, proses pembentukan undang-undang di sini merupakan kewenangan DPR RI dalam membentuk undang-undang. Terkait tentang undang-undang ya. Jadi, membentuk undang-undang ini merupakan kekuasaan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain kekuasaan pengawasan dan anggaran, jadi wewenang pembentukan undang-undang ini juga diwujudkan ke dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersumber pada dasar hukum yang paling mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dicatat dari yang saya sampaikan tadi bahwa kewenangan DPR RI di sini membentuk undang-undang yang mana menjadi kekuasaan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi selain kekuasaan pengawasan dan anggaran, wewenang pembentuk undang-undang atau wewenang dalam pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian ketentuan pasal 20 ayat 1 menggariskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian setiap rencana undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian yang ketiga, jika rencana undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rencana undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kemudian, Presiden mengesahkan rencana undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Oke. Dan yang terakhir, dalam hal rencana undang-undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rencana undang-undang tersebut disetujui, rencana undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, ini yang ketentuan juga yang terdapat di dalam pasal 20 ayat 1 bahwa ketika dalam waktu 30 hari Presiden belum menandatangani rencana undang-undang tersebut atau belum disetujui, nah berlaku ketentuan bahwa RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, itu ketentuan yang ada terdapat dalam pasal 20 ayat 1. Jadi, di sini kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang oleh Presiden. Nah, pra-amandemen pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh Presiden. Namun akibatnya beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi dalam fungsi legislasi DPR tersebut menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. Nah, dengan kata lain, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mendudukkan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk hak mengajukan rencana undang-undang kepada DPR, terdapat dalam pasal 5 ayat 1. Jadi,
hak mutlak untuk membentuk suatu undang-undang itu adalah DPR. Bisa pun presiden. Nah, presiden bisa mengajukan dalam bentuk rancangan undang-undang yang merupakan hak presiden tersebut. Nah, kemudian tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama tersebut menjadi undang-undang, ya itu juga merupakan hak dari presiden juga, seperti itu. Jadi ketentuan pasal 20 ayat 1 ini jelas bahwa kewenangan DPR RI dalam membentuk undang-undang adalah merupakan hak mutlak, yang mana juga merupakan suatu wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Oke, itu terkait tentang pentingnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana yang mempunyai kewenangan untuk membentuk tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke, langsung saya lanjutkan bahwa terkait tentang tahapan perencanaan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 2, perencanaan adalah tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait tentang rencana undang-undang tertentu, ya kalau mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah, itu menyusun draft rencana undang-undang yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional, atau kita sering dengar, kita mungkin tahu dari berita dan dari teman-teman membaca sendiri, istilahnya adalah prolegnas, program legislasi nasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini masuk dalam proses atau tahap perencanaan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, yang pertama adalah masuk dalam proses perencanaan. Jadi dalam hal prolegnas atau program legislasi nasional ini sebenarnya ada dua jenis prolegnas. Prolegnas yang mana di sini prolegnas yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, sering disebut sebagai prolegnas jangka menengah atau proleg JM. Dan tahunan prolegnas di sini Jadi ada dua jenis prolegnas itu tadi. Maksudnya yang pertama adalah prolegnas yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan prolegnas tahunan. Prolegnas tahunan ini adalah prolegnas yang menjadi prioritas disusun dan yang mungkin lebih penting untuk segera disusun dan disahkan, seperti itu ya. Nah, sebelum sebuah rencana undang-undang itu dapat masuk dalam proses prolegnas tersebut atau dalam proses prolegnas tahunan, DPR ataupun pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan rencana undang-undang tersebut. Nah, ketika suatu dewan atau pemerintah itu akan mengajukan adanya suatu rancangan undang-undang atau akan mengajukan undang-undang baru, maka penting adanya naskah akademik dan rencana undang-undangnya. Nah, makanya ini menjadi tahap awal untuk syarat pengajuan prolegnas tahunan. Namun prolegnas ini bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan undang-undang. Dimungkinkan adanya pembahasan atas rencana undang-undang yang tidak terdapat dalam prolegnas tersebut karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspons. Jadi ada suatu keadaan juga di mana tidak mutlak adanya rencana undang-undang atau tidak mutlak adanya suatu proses legislasi nasional atau prolegnas itu sendiri, karena ketika ada beberapa hal keadaan tertentu yang dimungkinkan langsung adanya pembahasan atas rencana undang-undang tersebut, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan tahapan penyusunan rancangan undang-undang, yang mana yang pertama tahapannya terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan.
Jadi tahapan penyusunan rencana undang-undang ini merupakan tahapan penyiapan sebelum sebuah rencana undang-undang dibahas, yang mana dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Jadi sebelum rencana undang-undang tersebut dibahas bersama dengan DPR dan pemerintah, makanya perlu adanya suatu tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama sebelumnya adalah penyusunan rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, kemudian pembuatan naskah akademik, yang mana saya jelaskan tadi bahwa penting adanya proses penyusunan tahapan ini terlebih dahulu sebelum nanti RUU tersebut dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, pentingnya naskah akademik di sini adalah karena di dalam naskah akademik tersebut itu berisi hasil penelitian atau pengkajian hukum. Dan hasil penelitian itu kan sudah ditinjau dari berbagai aspek, baik dari segi sosiologi, akademik, filosofi, dan dari segi ekonomis juga, semuanya juga sudah terangkum di dalam naskah akademik tersebut. Dan di dalam naskah akademik ini sendiri juga merupakan atau substansinya berisi tentang pengkajian hukum, yang mana hasil dari penelitian lainnya yang terhadap suatu masalah tertentu yang mana dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah yang diangkat yang akan untuk dijadikan sebagai rancangan undang-undang dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi tahu nih bagaimana dasarnya dewan atau pemerintah atau seberapa urgensinya sih undang-undang tersebut itu dibuat, dan semua terangkum di dalam naskah akademik tersebut. Sehingga naskah akademik ini penting untuk dibuat dan menjadi syarat mutlak adanya pembahasan atau rancangan undang-undang. Seperti itu, karena naskah akademik sendiri menjadi dasar dalam pembuatan rencana undang-undang itu sendiri. Begitu ya. Kemudian lanjut, ini kerangka peraturan perundang-undangan, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada judul, yang kedua pembukaan. Yang dalam pembukaan itu ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, itu harus harus disebutkan secara detail dalam pembukaan. Kemudian jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, strukturalisasinya ya. Kemudian yang ketiga considerance, kemudian yang keempat dasar hukumnya, kemudian yang kelima adalah diktumnya. Nah, yang dimaksud dari considerance dan diktum. Considerance itu maksudnya adalah di mana memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Jadi, misalkan jika considerance memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi di sini adalah uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembuatan keputusan. Nah, sedangkan diktum itu adalah atau merupakan suatu keputusan yang mana dinyatakan di bawah dari pernyataan dalam hal pembukaan tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya C, batang tubuh. Dalam batang tubuh itu terdapat ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan kemudian yang terakhir adalah ketentuan penutup. Ini dalam batang tubuh. Kemudian yang D, penutup, E, penjelasan jika diperlukan, dan yang terakhir ada lampiran nanti jika diperlukan. Nah, nanti akan saya berikan contoh dari bentuk peraturan perundang-undangan, atau saya minta kepada teman-teman semuanya nanti mencari contoh undang-undang dan silahkan disebutkan spesifikasi dari peraturan atau spesifikasi dari kerangka peraturan perundang-undangan ini. Nanti yang mungkin kedepannya akan menjadi tugas dari teman-teman. Oke, saya lanjut saja.
Kemudian slide selanjutnya terkait tentang tahapan pembahasan di sini. Setelah perancangan, kemudian ada pembahasan terkait tentang rancangan undang-undang. Bahwa yang pertama, pembahasan materi rencana undang-undang antara DPR dan Presiden, juga dengan Dewan Perwakilan Daerah khusus untuk topik-topik tertentu melalui 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, tingkat pertama adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus. Kemudian tingkat kedua adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Nah, maksudnya di sini adalah yang saya jelaskan terlebih dahulu terkait tentang DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, khusus untuk topik-topik tertentu. Jadi pengaturan sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah hanya diizinkan untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1. Nah, kemudian Dewan Perwakilan Daerah ini ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang tersebut. Persetujuan bersama terhadap suatu rancangan undang-undang tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Nah, DPD itu tadi diikutsertakan dalam pembahasan tingkat 1 maupun tingkat 2, namun dalam hal persetujuan itu tidak mempunyai hak. Dan persetujuan memang merupakan mutlak dari kewenangan Presiden dan DPR. Kemudian DPD tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna tersebut. Nah, artinya Dewan Perwakilan Daerah di sini dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat yang mana membahas rencana undang-undang pada tingkat 2, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap rencana undang-undang yang bersangkutan. Seperti itu ya. Karena persetujuan terhadap rencana undang-undang untuk menjadi undang-undang terkait dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 tadi yang saya sebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua rencana undang-undang. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini terjadi saling kritik, saling beradu argumentasi terhadap suatu rancangan undang-undang. Itu hal yang wajar dan memang harus dilakukan hal seperti itu karena Dewan Perwakilan Rakyat di sini memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rencana undang-undang yang berasal dari DPR DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rencana undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan. Nah, seperti itu nanti prosesnya sebagaimana saling mengkritik, beradu argumentasi. Misalkan misalkan juga rencana undang-undang tersebut juga berasal dari Presiden. Ya perlu adanya suatu pandangan yang mana disampaikan oleh DPR, DPD, dan Presiden. Nah, Presiden memberikan penjelasan serta fraksi Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan jika rencana undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden. Seperti itu. Nah, itu terkait rencana undang-undang yang mungkin bisa yang diajukan oleh Presiden. Kemudian intinya pembahasan tingkat 1 itu jadi membahas mengenai atau meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Jadi penyampaian pendapat yang mungkin belum merangkum semuanya. Kemudian baru di pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR ini berisi, tolong ini bisa dicatat teman-teman biar nanti yang tidak ada dalam slide bisa teman-teman tambahkan sebagai catatan. Jadi tingkat 2 di sini penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi,
pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah dan hasil pembicaraan tingkat 1, pembicaraan sebelumnya ya. Kemudian pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang di pembahasan tingkat 2, pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Nah, itu ya beberapa hal yang dibahas di dalam tingkat 1 dan beberapa hal yang dibahas dalam tingkat 2. Nah, misalkan nih tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, dalam pembahasan tersebut, nah keputusan yang diambil adalah keputusan terbanyak atau voting. Voting itu diambil nanti di akhir ketika memang tidak adanya suatu kesepakatan dalam musyawarah mufakat. Kemudian rencana undang-undang yang telah mendapat persetujuan yang antara DPR, persetujuan bersama dengan DPR dan Presiden, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Itu. Kemudian, apabila pembahasan rencana undang-undang tersebut telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR pada saat itu, maka hasil pembahasan rencana undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau Dewan Perwakilan Daerah, rencana undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Seperti itu, terkait tentang pembahasan rancangan undang-undang. Itu ya. Oke, kemudian saya masuk slide terakhir terkait tentang tahapan pengesahan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama dalam pasal 72, penyampaian rencana undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Oke, patut dicatat dan digarisbawahi bahwa persetujuan Presiden, penyampaian rencana undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima rencana undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretaris Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Begitu. Jadi, pengesahan rencana undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rencana undang-undang tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide awal, pasal 20 ayat 1 bahwa dalam hal jangka waktu 30 hari paling lambat Presiden harus membubuhkan tanda tangan di dalam rencana undang-undang tersebut sehingga kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang. Walaupun Presiden tidak membubuhkan tanda tangan pun juga DPR tetap mempunyai kewenangan untuk mengesahkan undang-undang tersebut karena kewenangan mutlak ada di dalam DPR. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ini saya setelah Presiden mengesahkan sejak rencana undang-undang tersebut disetujui, maka undang-undang itu kemudian diundangkan oleh menteri agar undang-undangnya itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat secara umum. Begitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Sehingga dapat saya simpulkan dari pembahasan ini bahwa proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap pertama adalah perencanaan undang-undang yang diawali dari rencana undang-undang yang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah terkait tentang rencana undang-undang tertentu. Kemudian kesimpulan selanjutnya yang dapat saya sampaikan bahwa dari setiap rencana undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik rencana undang-undang. Kemudian dalam tahap penyusunan rencana undang-undang
Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna memutuskan rencana undang-undang tersebut berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Selanjutnya, rencana undang-undang harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah sejak memulai pembahasan pada tingkat pertama oleh Komisi dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventaris masalah, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di tingkat 1. Begitu. Kemudian, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan, karena hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua rencana undang-undang. Sehingga dalam hal ini persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rencana undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu beberapa proses pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya ini dalam pembuatan undang-undang, yang mana proses tersebut harus berdasarkan kepada proses baik dalam segi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan, seperti itu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi proses tahapan selanjutnya akan kita ulas atau kita bahas di materi selanjutnya. Materi juga yang masih sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk materi pertemuan di pertemuan 9 ini. Saya harapkan teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik, dapat dipahami dengan baik, sehingga nanti kita dapat berdiskusi bersama-sama di forum e-learning FES Unjani Jogja ataupun melalui WhatsApp group di mata kuliah peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, referensi yang bisa teman-teman pakai silahkan. Kemudian terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya apabila masih ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.